Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini saya Pendeta Eva Kristina mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak hari ini Jumat 16 Agustus tahun 2024, yaitu terambil dari 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 28 sampai ayat yang ke-53. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh diperkenankan kembali untuk memasuki hari yang baru, hari yang penuh dengan sukacita saat ini. Tuhan Yesus, kami ingin sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh dapat menjadi penerang dalam langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, adapun perikop kita hari ini yaitu Salomo diurapi menjadi raja. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dari ayat 28 sampai ayat yang ke-53 ini ada 2 poin penting yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama, kita pelajari dari seorang raja yang bernama Daud ini. Yang pertama, kita melihat bahwa Raja Daud dalam perikop ini ia memenuhi janjinya kepada Batseba bahwa ia akan mengangkat Salomo untuk menggantikannya sebagai raja. Nah, kita melihat di sini dari ayatnya yang ke-30, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pelajaran pertama bahwa kita melihat dari Raja Daud ini bahwa dia adalah sosok seorang yang sangat menepati janjinya. Nah kita belajar di sini bagaimana kita dapat menjadi seseorang juga yang bisa memenuhi atau menepati janji kita. Karena menjadi pribadi yang dapat menepati janjinya itu adalah suatu pribadi yang sangat baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dan ada akibat ya, ada akibat bila kita ini adalah orang yang sering kali atau suka mengingkari janji kita. Nah menurut sebuah artikel online, ada 5 hal buruk yang dapat terjadi kepada orang yang suka mengingkari janji. Yaitu yang pertama, sulit mendapat kepercayaan. Yang kedua, dikucilkan orang sekitar. Yang ketiga, sulit mencapai kesuksesan. Yang keempat, tidak dapat diberi tanggung jawab. Dan yang kelima, tidak pernah mendapat kebahagiaan dalam hidup. Nah kemudian ada 5 manfaat jika kita menjadi pribadi yang selalu menepati janji kita. Yang pertama, dapat menjaga kepercayaan orang pada kata-kata kita. Yang kedua, terbiasa tidak sembarangan membuat janji. Yang ketiga, orang lain tidak ragu mengajak kita kerjasama. Yang keempat, melatih rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Yang kelima, disenangi orang karena tidak pernah membuat orang lain kecewa. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah sesuatu hal yang patut kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa jika kita berani berjanji, maka kita harus berusaha menepati janji itu. Jadi jangan berani-berani kita berjanji kalau sekiranya kita tidak mampu, karena orang percaya itu kata-katanya harus dapat dipegang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita belajar dari Raja Daud bahwa ia bukanlah orang yang rakus terhadap kekuasaan. Ia dengan sukacita menyerahkan tahtanya kepada Salomo. Dan kita bisa melihat dari sebelumnya bahwa seperti misalnya Saul ya,
dia sangat-sangat tidak mau tahtanya itu diserahkan atau direbut oleh Daud, sehingga ia mati-matian memperjuangkan supaya tahtanya itu tidak turun ke Daud. Nah, tetapi berbeda dengan Raja Daud ini, bahwa dia bukanlah sosok raja yang seperti Saul, ya. Dia adalah orang yang sadar bahwa dia juga membutuhkan orang lain untuk dapat melanjutkan kepemimpinannya, seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sungguh sangat luar biasa, mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menjadi orang yang raus akan kekuasaan dan jabatan. Nah, kiranya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah disampaikan bagi kami, yang mengingatkan kepada kami supaya kami dapat menjadi orang yang dapat menepati janji kami. Dan kami juga diajarkan supaya kami tidak menjadi pribadi yang rakus dan tamak akan kekuasaan dan jabatan dalam duniawi ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu mau berdoa bagi jemaat GKI Hosiana Vilang. Biarlah mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan, dilimpahi kedamaian, kesejahteraan. Jemaat Tuhan di sana boleh hidup dalam kasih. Mereka boleh senantiasa memuliakan Tuhan, dan segala usaha dan pekerjaan mereka Tuhan berkati. Dan setiap pelayanan Tuhan di sana, Tuhan juga berkati mereka agar mereka boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan untuk kami jemaat Tuhan, jemaat GKI Resort Pulang Pisau ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada, biarlah Tuhan berkati kami, Tuhan jaga pelihara kami, Tuhan lindungi kami, dan kami juga memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu sertai kehidupan kami, apapun yang tengah kami hadapi, pergumulan hidup kami, biarlah kami boleh mengatasinya bersama dengan Tuhan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang berduka Tuhan hiburkan kami, dan biarlah kami juga senantiasa selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Itulah rumah iman, tempat kami